Mas, aku mau ini nih, mau daftar NPWP ke KPP Sunan Kalijaga. Kamu mau ikut nggak? NPWP itu apa ya? Oh, kamu belum tahu NPWP? Tahu. Oh ya, aku jelasin ya terkait NPWP itu. Jadi untuk NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak, yang mana untuk gunanya dari NPWP ini bukan hanya sebagai identitas wajib pajak saja, tapi untuk pengisian SPT PPh 21. Oh gitu. Banyak ya manfaatnya. Ya dong, kamu mau ikut nggak ke KPP Sunan Kalijaga? Boleh, boleh. Ya udah, anterin aku yuk. Yuk. Oh ini tempat KPP-nya. Iya, ini tempatnya. Ya udah, yuk kita masuk aja. Udah yuk langsung aja. Yuk. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa dibantu? Ya, selamat pagi Pak. Jadi kedatangan kami berdua ingin pendaftaran NPWP sekaligus SPT PPh 21. Mbaknya udah buat syarat-syaratnya? Maaf Mas, kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa aja ya? Jadi persyaratannya itu fotokopi KTP, fotokopi paspor, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari lurah atau kepala desa, atau lembar tagihan listrik atau bukti pembayaran listrik, Mbak. Oh iya Pak, ini saya udah bawa syarat-syaratnya. Baik Mbak, saya cek dulu ya sekalian isi identitasnya. Pak, apakah syarat-syaratnya udah lengkap? Oh iya Mbak, ini udah lengkap syarat-syaratnya. Habis ini langsung aja ke pengisian SPT di ruangan 202 sama Mbak Rahman, Mbak. Terima kasih Pak. Permisi. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Mbak. Jadi kedatangan kami berdua ke sini setelah tadi mendaftar NPWP, kami udah dapat kodenya Mbak. Jadi untuk langkah selanjutnya apa ya Mbak? Baik Mbak, saya cek dulu ya. Atas nama siapa? Atas nama Vindi Gabriela Mbak. Oh ya, sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Kalau boleh tahu nomor NPWP-nya berapa ya? Ini Mbak untuk nomor NPWP-nya. Baik Mbak, biar saya cek lagi. Oke, nomor NPWP sudah terdaftar dan sudah divalidasi. Mohon maaf Mbak, kalau untuk pengisian SPT nanti gimana ya? Oh iya Mbak, mohon maaf karena habis ini kantor ada kegiatan, jadi untuk pengisian SPT hanya bisa dilakukan online. Ini saya kasih nomor customer service KPP kami, silahkan hubungi lebih lanjut ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Habis ini nanti saya langsung menghubungi ke CS-nya. Terima kasih ya Mbak. Permisi. Mbak. Assalamualaikum Mbak, apakah benar ini atas nama Mbak Dewi? Waalaikumsalam Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, di sini saya menelpon Mbak karena ingin menanyakan terkait pengisian SPT PPh 21 secara online. Apakah bisa Mbak? Oh iya Mbak, untuk pengisian SPT secara online itu bisa menggunakan e-filing. Jadi e-filing itu kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu pertama Mbak bisa kunjungi situs DJP online di websitenya ya. Terus kemudian Mbaknya masukkan NPWP dan kata sandi, lalu masukkan kode keamanan. Pilih menu lapor, kemudian pilih layanan e-filing. Nah, Mbaknya isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan isi bagian A. Pajak penghasilan di bagian A itu pajak penghasilannya Mbak. Nah, misalnya Mbaknya adalah pegawai negeri, jadi masukkan data sesuai dengan formulir 1721A2 yang diberikan oleh bendahara. Terus, Mbaknya isi bagian B, pajak penghasilan. Misalnya Mbak mendapatkan hadiah undian 1 juta, telah dipotong PPh final 25%, 250.000, dan menerima warisan 2 juta. Selanjutnya Mbak isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Misal harta yang dimiliki motor 15 juta, kalau emas 3 juta, perabot rumah 7 juta. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta. Nah, kalau sudah diisi, kemudian isi bagian D, pernyataan dengan klik setuju hingga muncul icon cetak. Nah, setelah Mbak udah mengikuti semua langkah-langkahnya, maka ringkasan dan pengambilan kode verifikasi SPT Mbak sekarang telah diisi dan dikirim. Nah, bukti penerimaan elektronik SPT telah dikirim ke email Mbak. Bagaimana Mbak, udah bisa dipahami? Oh iya
Mbak, sudah paham. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Wah, ternyata mudah ya untuk mendaftarkan NPWP dan mengisi SPT. Iya dong, makanya aku ngajakin kamu biar paham terkait pendaftaran NPWP. Oke, kapan-kapan anterin aku ya, aku biar nyiapin syarat-syaratnya dulu. Iya dong, pokoknya kamu harus daftar. Pokoknya NPWP itu banyak banget fungsinya, jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan untuk pendaftaran NPWP. Oke deh, siap. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait kesimpulan dari tag video kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan SPT PPh 21. Apa sih SPT PPh 21 itu? Jadi, SPT PPh 21 ini melaporkan terkait pajak penghasilan karyawan, yang mana di dalam pajak penghasilan karyawan ini berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, yang mana di sini terkait jabatan dan jasa orang pribadi subjek dalam negeri. Nah, kemudian setelah membahas SPT PPh 21, di sini saya akan melanjutkan terkait wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh 21 ini merupakan orang-orang yang dikenai pajak. Siapa-siapa aja orang-orang itu. Nah, di sini ada beberapa orang-orang yang dikenai pajak. Nah, yang pertama itu ada pegawai, kemudian yang kedua itu bukan pegawai, yang ketiga yaitu pensiunan, kemudian yang keempat anggota dewan komisaris, yang kelima mantan pegawai, dan yang terakhir yaitu peserta kegiatan. Jadi dari beberapa orang-orang tersebut nanti akan dikenai pajak PPh 21. Jadi setelah membahas apa itu SPT PPh 21, kemudian wajib pajak PPh 21, di sini saya akan melanjutkan terkait tarif pajak PPh 21. Di sini ada pembagiannya. Yang pertama yaitu dari 0 sampai 50 juta akan mendapatkan potongan 5%. Kemudian yang kedua yaitu dari 50 juta sampai 250 juta akan mendapatkan potongan 15%. Kemudian yang ketiga yaitu dari 250 juta sampai 500 juta akan mendapatkan potongan 25%. Dan yang terakhir yang keempat di atas 500 juta akan mendapatkan potongan 30%. Halo teman-teman, jadi kalian itu bisa melakukan pengisian SPT secara online juga loh. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya, sini website IJP Online. Jadi setelah kalian masuk ke sana, kalian tinggal ikutin step-stepnya dengan mudah, tekan. Tata cara untuk pendaftaran SPT secara offline itu yang pertama, datang langsung ke kantor bayan pajak terdekat dan memenuhi tugasnya. Setelah itu mengisi formulir SPT tahunan yang tersedia dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu serahkan formulir kepada petugas. Jika sudah, wajib pajak akan diberi tanda bukti pelaporan SPT tahunan. Dan jika sudah diberi pelaporannya, simpan pelaporan tersebut dengan sebaik-baik mungkin jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Kapan sih SPT dilaporkan dan dibayarkan? Jadi untuk pembayaran dan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 21 adalah 3 bulan setelah masa akhir pajak, yaitu tanggal 31 Maret. Menyampaikan SPT merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Untuk fungsi SPT sendiri yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu untuk melaporkan juga tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Lalu untuk menyampaikan tentang harta dan kewajiban, lalu juga untuk melaporkan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak. Siap video dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lebaran haji, lebaran depan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya. See you next time. Karena berdua ingin untuk salah. Selamat pagi Mas. Jadi untuk pengisian PPh SPT 21. Salah. Oh iya Mbak. Selamat pagi Mbak. Jadi kedatangan kami berdua ingin mendaftarkan Mbak, terima kasih ya. Biar saya cek dulu. Saya balik. Kalau emas 3 juta, perabotan rumah perabotan. Iya Mbak, sama-sama. Iya dong, makanya aku ngajarin kamu untuk akal